apa yang ada di dalam perasaan, apa yang disembunyikan di dalam perasaan kita, yang senantiasa menggerakkan hati kita untuk berfikir, ya, memikirkan hal-hal yang baik atau yang buruk, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pemirsa PKM TV dimanapun Anda berada, renungan dan motivasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita fokuskan pada renungan terhadap tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah pensucian jiwa, pembersihan jiwa dari semua kotoran-kotorannya dan penyakit-penyakitnya. Tazkiyatun nafs adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan berislam. Oleh karena tazkiyatun nafs atau kesucian hati ini akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dan janganlah engkau menghinakan aku pada hari kiamat. Dan yaitu pada hari ketika wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Harta dan anak keturunan tidak lagi mendatangkan manfaat. Illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan jiwa dan hati yang bersih. Tazkiyatun nafs adalah perkara yang semestinya menjadi perhatian setiap muslim. Oleh karena semua akan ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah terhadap semua perkara-perkara yang telah kita lakukan selama di dunia. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau punya ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya, diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Semua anggota badan yang disebutkan dalam ayat ini akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Semua yang didengarkan, semua yang dilihat, semua perkara-perkara, ucapan, perbuatan, bahkan hati, apa yang ada di dalam perasaan, apa yang disembunyikan di dalam perasaan kita, yang senantiasa menggerakkan hati kita untuk berfikir, ya, memikirkan hal-hal yang baik atau yang buruk, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa
PKM TV dimanapun Anda berada. Sesungguhnya perkara tentang hati adalah perkara yang sangat penting, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang hal ini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat, saluhat jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Wa idza fasadat, akan tetapi jika segumpal daging ini rusak, fasadat jasadu kullu, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ala wahiya qalb. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hati adalah merupakan poros seluruh perintah anggota tubuh. Hati adalah pemimpin. Hati adalah panglima seluruh anggota tubuh. Jika hati seseorang baik, maka dia akan memerintahkan semua perkara-perkara yang baik. Dia akan memerintahkan otak untuk menyuruh seluruh anggota tubuh melakukan hal-hal yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika hati rusak, jika hati itu tidak baik, maka hal-hal yang diperintahkan oleh hati kepada otak adalah semua perkara-perkara yang tidak baik. Adalah semua perkara-perkara yang rusak. Sebagaimana kotornya hati, rusaknya hati. Juga perhatian terhadap kebersihan hati dari semua karatan-karatan dosa adalah merupakan satu hal yang prioritas dalam kehidupan kita. Oleh karena kunci keselamatan, kunci untuk mendapatkan syurga adalah kebersihan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Siapa yang datang kepada Allah, yang datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah syurga. Bagi mereka adalah taman-taman, kebun-kebun yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka berada dalam kenikmatan itu selama-lamanya. Mereka berada dalam kenikmatan syurga itu untuk selama-lamanya, tanpa hitungan waktu. Akan tetapi, hal yang paling penting daripada itu adalah وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Itu adalah balasan karena mereka senantiasa melakukan pensucian jiwa. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Ini adalah balasan karena kesucian hati yang mereka miliki. Juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-A'la, قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, orang-orang yang mensucikan diri. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Dan mengingat Rabbnya lalu ia menegakkan salat. Semua perkara-perkara ibadah mereka, semua perkara-perkara ibadah, utamanya ibadah salat, itu adalah merupakan dorongan dari pensucian jiwanya. Semakin bersih
jiwanya, semakin suci hatinya dari semua perkara-perkara dosa, karatan-karatan dosa dan penyakit-penyakitnya, maka akan semakin baik perhatiannya kepada salatnya. Juga firman Allah dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Tidak ada kerugian yang mereka dapatkan karena kesucian jiwanya. Sehingga merugilah orang-orang yang senantiasa tidak memberikan perhatian kepada pensucian jiwanya, atau ia melakukan pembiaran terhadap semua dosa-dosa yang mereka lakukan, melakukan pembiaran terhadap semua penyakit-penyakit hati yang sejatinya telah terdeteksi, telah ia rasakan adanya di dalam jiwa mereka. Sehingga ini sejatinya menjadi perhatian kepada setiap kita yang ingin melakukan PKM terhadap diri mereka, yang hendak melakukan pengembangan kepribadian muslim yang ada pada diri mereka. Sehingga ini adalah merupakan motivasi untuk memulai pengembangan kepribadian itu dari pensucian jiwa. Siapapun yang ingin melakukan pengembangan kepribadian muslim di dalam dirinya, maka dia harus memulainya pada perkara tazkiyatun nafs, pada pembersihan jiwa dari semua karatan-karatan dosa dan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa mereka. Pemirsa PKM TV dimanapun Anda berada, demikian renungan pada kesempatan yang berberkah ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita semua dengan caranya yang terbaik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk senantiasa melakukan tazkiyatun nafs terus-menerus sampai kita menghadap kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.